Lambaian daun-daun mengundang kaki untuk melangkah, serta embun-embun yang berjatuhan menghantam di tempat berpijak, memberikan kehidupan yang terus tumbuh dan berkembang. Sedari dulu, tempat ini telah menjadi akar dari setiap kejadian dan sejarah. Pahatan dan ukiran menjadi bukti nyata terbentuknya budaya dan warisan luhur yang berharga. Desa Sendang Dhuwur terletak di pesisir utara Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, di atas Gunung Amintuno setinggi 72 meter di atas permukaan laut. Berjarak 40 km dari pusat kota, Desa Sendang Dhuwur adalah saksi peralihan kebudayaan Hindu menjadi kebudayaan Islam di Kabupaten Lamongan. Hal itu menjadikan Desa Sendang Dhuwur menjadi destinasi wisata, terutama bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman religi, budaya, dan sejarah secara bersamaan. Raden Nur Ahmad dikenal sebagai Sunan Sendang penyebar agama Islam di Desa Sendang Dhuwur, yang lahir pada 1442 Masehi, putra dari Abdul Qobar bin Abdullah Malik yang berasal dari negara Baghdad atau Irak. Ibu Raden Nur Ahmad bernama Dewi Sukarsih Putri Tumenggung Joyo Sasmitro. Raden Nur Ahmad meninggal pada 1585 Masehi, dimakamkan di antara para pengikut dan muridnya, di bawah teras dengan pelindung atap dan pintu gerbang yang berbentuk candi bentar. Jasadnya telah menyatu kembali dengan bumi, tetapi ajarannya tetap lestari dan terpelihara sampai detik ini. Makamnya telah tercatat dalam Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, menjadi tempat yang dihormati dan dikunjungi bagi pemeluk agama Islam. Sulur tanaman terukir di pinggiran teras bata serta undakan. Tubuh makam yang terbuat dari kayu jati yang diukir, serta pintu makam yang rendah memiliki filosofi bahwa kita dianjurkan untuk selalu rendah diri, menunduk, dan menjaga tata krama. Setiap waktu, makamnya menjadi tempat yang sering dikunjungi bagi wisatawan Muslim untuk berziarah serta mengingat kematian. Gapura Paduraksa, gapura bersayap yang menjadi inspirasi gapura Selamat Datang di Kabupaten Lamongan, adalah salah satu gapura di antara makam-makam yang berjajar di sini. Gapura peninggalan Hindu yang pernah berjaya, ukiran sulur-sulur tumbuhan, relief di gerbang gapura urung-urung, hingga kepala Garuda yang berada di puncaknya. Adapun ukiran pohon hayat dalam tubuh burung Garuda diartikan sebagai pohon pengharapan dalam agama Hindu atau pohon Syajaratul Khuldi dalam agama Islam. Halaman-halaman yang bertingkat di area pemakaman yang penuh nilai spiritual hingga masjid peninggalan Raden Nur Ahmad yang berada di undakan paling atas. Masjid ini didirikan pada tahun 1483 tahun Jawa atau 1561 Masehi, yang konon dipindahkan dari Jepara selama 1 malam. Terdiri dari atap tumpak 3 susun, dinding yang terbuat dari batu bata dan kayu, masjid ini memiliki ruang utama yang ditopang oleh 17 tiang.
Maksurah, mihrab, mimbar yang terbuat dari kayu, dan sebuah beduk di dalam serambi. Sedangkan tahun berdirinya masjid kuno ini terukir dengan tulisan Jawa yang berada di depan masjid. Tidak kalah tua, terdapat sumur giling di dekat Masjid Sendang Duur. Sumur yang telah tertanam selama ratusan tahun dan menjadi pelepas dahaga masyarakat. Kekayaan budaya yang dimiliki Desa Sendang Duur juga tertoreh di atas lembaran kain, dibalurkan dengan warna-warni dan bentuk yang indah dan nyata. Adalah batik tulis Sendang Duur yang menjadi komoditas penghasil batik tulis khas Lamongan. Dinobatkan menjadi salah satu sentra batik, tercatat sebanyak 450 masyarakat Sendang Duur pada 2019 berprofesi sebagai pembatik. Bunga melating menjadi motif khas diaplikasikan pada karya-karya tangan di atas kain. Adapun simbol-simbol khas daerah Lamongan yang menjadi motif khas batik Sendang Duur, yaitu motif bandeng dan lele yang telah dimodifikasi dari motif-motif tradisional menjadi lebih modern. Batik telah melekat dengan masyarakat Sendang Duur, diwariskan dari generasi ke generasi, diajarkan sejak dini. Pengalaman dalam membuat batik juga diajarkan pada wisatawan yang datang ke Desa Sendang Duur. Kerajinan lain yang menjadi pendamping batik adalah emas dan perak. Emas dan perak yang dibentuk dan diukir dengan cara tradisional kerap menjadi pendamping kain batik sebagai buah tangan. Pada tahun 2020 kemarin, para pembatik kita, pengrajin kita, ikut berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh Pemkab Lamongan, yaitu dalam bidang pewarnaan alami dan pewarnaan sintetis. Dan pada tahun 2018 kemarin, kita sempat berkolaborasi dengan pembatik dari desa tetangga, Desa Sendang Agung, dalam acara pameran batik diselenggarakan oleh komunitas batik Tibas. Di situ kita pamerkan juga hasil-hasil karya para pembatik Sendang Duur dan Sendang Agung. Kedepannya kami dari Desa Sendang Duur ingin membuat showroom sendiri, jadi untuk para wisatawan bisa menikmati hasil karya batik-batik lokal dan bisa membelinya untuk oleh-oleh. Dan juga kita sering membuat festival sendiri, misalnya seperti di desa sendiri pada bulan Agustus biasanya. Di situ kita mengangkat cerita lokal, cerita Masjid Sendang Duur yang hanya diboyong dalam satu malam dari Jepara ke Sendang Duur. Dan masjid tersebut sekarang masih berdiri kokoh di Desa Sendang Duur. Di situ kita mengangkat cerita lokal tersebut dan batik sebagai kostum dan dekorasi-dekorasi dalam acara festival tersebut. Selain acara-acara tersebut, kita juga punya peringatan 15 Syakban di Masjid Sendang Duur. Jadi di situ acaranya biasanya 3 hari 3 malam. Yang pertama kita menampilkan kesenian-kesenian tradisional Sendang, yakni hadroh, ada festival Banjari, ada jedor, dan di situ kita juga adakan festival makan Segolanggi. Kesenian jedor peninggalan Sunan Sendang Duur yang sampai saat ini masih dipelihara. Suara dor yang berasal dari tepukan alat musik dimainkan dengan lantunan sholawat lagu-lagu rohani. Kesenian jedor sampai saat ini masih terdengar gaungnya, dipentaskan dalam berbagai acara maupun festival lokal peringatan hari-hari besar. Secara garis besar, seni pertunjukan jedor adalah jejak peralihan dari kebudayaan Hindu yang telah lebih dulu berkembang.
Kemudian, seiring agama Islam yang disebarkan, budaya Islam pun perlahan berkembang, tanpa meninggalkan budaya Hindu secara keseluruhan. Tidak ada yang dirugikan saat mengeksplorasi pojok-pojok kekayaan budaya yang tersembunyi. Ketika hati telah mantap untuk menyerahkan raga dan jiwa kepada kebebasan hidup, termasuk sejenak mengingatkan diri dengan ketenangan batin dan kesejukan rohani di desa wisata Sendang Duwur, untuk mengingatkan diri terhadap zat yang paling berkuasa, untuk merasakan pengalaman budaya, sejarah, dan rohani Islam yang sekaligus dapat dirasakan di desa wisata Sendang Duwur. Desa wisata Sendang Duwur merekam perubahan dan perkembangan peradaban terwujud dalam segala rupa. Situs makam yang dihormati, Raden Rahmat dan murid-muridnya yang berjasa dalam persebaran agama Islam, pun kehidupan masyarakatnya yang dinamis, berkembang, berimbang, selaras dengan budaya dan sejarah yang terjaga. Begitulah Sunan Sendang yang hingga saat ini masih hidup dalam hati warganya, menjadi panutan yang ajarannya diterima dan diwujudkan, meninggalkan pengaruh pada perkembangan agama, kebudayaan, dan sejarah di sini. Sehingga perjalanan 40 km dijamin tidak akan sia-sia.